Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Saya di Bentar. Rung Putri beda sendiri gak sih? Iya ya. Ganti. Maaf ya guys, kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Saya Diana Naila Azara. Saya Latifah Syakira. Saya Putri Sukma Buana Rahab. Saya Melati Ramadhani. Saya Najwa Aurelia. Kami akan menceritakan tentang Kisah Pulau Kemarau. Sungai Musi terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Sungai Musi memiliki panjang yang mencapai 750 km dan menjadi sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Pada aliran sungai yang melintasi kota Palembang, sungai ini memiliki ciri khas sebuah jembatan yang dikenal dengan nama Jembatan Ampera. Pada bagian aliran sungai Musi yang melintasi sungai Palembang, terdapat sebuah pulau yang dikenal dengan nama Pulau Kemarau. Jarak pulau ini hanya sekitar 6 km dari Jembatan Ampera. Sebagaimana tempat lainnya di Nusantara, Pulau Kemarau juga memiliki cerita asal-usulnya. Bagaimana kisah ceritanya? Mari kita simak dalam kisah berikut ini. Alkisah, seorang pemuda asal Tiongkok bernama Tan Bun An. Tan Bun An merupakan pemuda yang rajin bekerja. Setiap harinya ia berjuang keras. Pada suatu hari, Tan Bun An bertemu gadis cantik jelita bernama Siti Fatimah yang merupakan seorang putri dari saudagar kaya. Keduanya pun saling jatuh cinta. Tan Bun An dan Siti Fatimah pun akhirnya menikah. Mereka hidup dengan penuh kecukupan. Semua pun berjalan sesuai harapan. Tan Bun An yang sudah berhasil di negeri orang, teringat ayahnya yang tinggal di kampung. Ia pun mengirimkan berita akan pulang serta mengajak Siti Fatimah ikut berkunjung. Sang ayah sangat senang melihat anak mantunya tiba, lalu menyambut dengan hati penuh sukacita. Pertemuan mereka sangat bahagia. Hari demi hari cepat berlalu, hingga tiba waktu mereka untuk pulang. Mereka berpisah dengan air mata berlinang, dan dengan menumpang sebuah kapal serta didampingi beberapa pengawal. Ayah Tan Bun An memberikan hadiah guci dan bekal. Kapal pun telah siap mulai perjalanan, dan dengan berat hati ayah Tan Bun An melepas kepergiannya. Sebelum kapal mulai berangkat, ayah Tan Bun An memeluk Tan Bun An dan berpesan semoga hadiah yang ia berikan bermanfaat. Perlahan-lahan kapal meninggalkan dermaga membawa Tan Bun An meninggalkan negerinya. Ketika kapal di tengah perjalanan, benak Tan Bun An penuh rasa penasaran perihal isi guci dari sang ayah. Dengan tergesa-gesa, guci itu pun dibuka. Namun isinya hanyalah sayuran asin dan busuk tak terkira. Guci hanya menambah beban berat. Bau busuknya pun membuat mual. Satu persatu guci diangkat lalu dibuang keluar kapal. Saat guci terakhir hendak dilempar, tak sengaja genggaman terlepas lalu guci itu pun pecah. Sayur asin pun berhamburan keluar. Namun ternyata di bawah terdapat tumpukan emas. Tan Bun An larut dalam penyesalan karena sempat berburuk sangka terhadap ayahnya. Ia pun terus merasa bersalah telah meragukan cinta ayahnya. Ia pun melompat dengan hati gundah untuk mengumpulkan semua hadiah. Namun, malang bagi dirinya karena tidak bisa berenang dan sungai yang dalamnya tak terkira membuat ia tenggelam. Pengawal yang melihat tuannya pucat serta kesulitan di dalam sungai segera melompat menolong tuannya. Sementara Siti Fatimah menunggu dengan cemas, namun mereka tak juga muncul. Karena merasa khawatir, ia pun ikut menyusul. Tak lama, angin berhembus dengan kuat dan dengan ajaib muncul daratan. Daratan itu semakin lama semakin luas dengan tanah yang subur di atasnya. Pulau Kemarau terbentuk dari tragedi naas kisah cinta Tan Bun An dan Siti Fatimah. Nilai-nilai yang terdapat pada kisah Pulau Kemarau. Yang pertama ada nilai moral. Nilai moral yang bisa kita dapatkan dari cerita Pulau Kemarau ini yaitu kita harus teliti dalam menjalani kehidupan. Tak perlu terlalu terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan atau menilai sesuatu. Perhatikan dan pelajari dengan baik agar tak ada penyesalan yang nantinya akan kita rasakan. Sama seperti yang dirasakan oleh Tan Bun An sebelum menyelam ke Sungai Musi.
Dan janganlah berprasangka buruk pada orang tua kita, karena apa yang buruk menurut pandangan kita sebenarnya adalah wujud dari kasih sayang mereka. Yang kedua adalah nilai ekonomi. Nilai ekonomi yang bisa didapatkan dari cerita Pulau Kemarau adalah kisah ini dijadikan sebuah buku dan tempat wisata yang bisa menghasilkan keuntungan. Fakta menarik yang terdapat di Pulau Kemarau. Yang pertama ada pagoda. Salah satu daya tarik Pulau Kemarau terletak pada bangunan pagoda di bagian tengah pulau. Arsitektur pagoda tersebut sangat mirip dengan pagoda ala negeri tirai bambu. Sisi-sisi dinding pagoda 9 lantai ini menggambarkan legenda Pulau Kemarau. Bagian atas pagoda terdiri dari tempat ibadah umat Buddha yang sering digunakan masyarakat etnis Tionghoa, sehingga tak mengherankan bila pagoda ini ramai dikunjungi menjelang Hari Raya Imlek atau Hari Raya Buddha lainnya. Bahkan beberapa ruangan di dalam pagoda juga sering digunakan para peserta festival Imlek untuk menginap. Yang kedua, vihara. Di Pulau Kemarau ini terdapat vihara yang merupakan tempat ibadah agama Tridharma, yaitu agama Tao, Buddha, dan Konghucu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.